Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ahmad Mahdi Bunaya bareng Mahdi di sini. Bagi yang belum subscribe, sikat tombol subscribe sekarang juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kafalah. Nah, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu apa itu kafalah. Nah, padahal kita sering mengerjakannya, tapi kita tidak tahu istilah ini karena istilah ini merupakan istilah dari ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu apa itu definisi kafalah, kemudian yang kedua dasar hukum dari kafalah, yang ketiga yaitu rukun dan syarat dari kafalah, kemudian yang keempat implementasi kafalah di dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Abidin, kafalah secara etimologi sama dengan al-dammu, yang berarti memelihara atau menanggung. Nah, hal itu sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 37, yang berarti Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharaannya. Kemudian yang kedua, menurut Al-Haskafi, mendefinisikan bahwa kafalah sebagai jaminan atau garansi yang diberikan seseorang kepada orang lain terkait dengan jiwa atau harta. Kemudian menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak untuk membayar utang. Dengan demikian, pembayaran utang menjadi tanggungan pihak yang penjamin. Nah, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, kafalah didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin. Nah, contohnya, Akbar mempunyai hutang kepada Mahdi. Agar Mahdi tidak was-was, maka Mahdi membutuhkan penjamin dari hutang si Akbar. Lalu Akbar memanggil temannya yang bernama Rasul. Nah, Rasul ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi hutang dari Akbar apabila Akbar tidak mampu melunasi hutang tersebut. Dasar hukum dari akad kafalah. Nah, terletak di dalam surah Yusuf ayat 72. Mari kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu nafkidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yang artinya, mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Kemudian dari Al-Hadis, pada suatu ketika ada jenazah yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau salatkan. Lalu beliau bertanya, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah ia memiliki tanggungan utang? Para sahabat menjawab, ya 2 dinar. Lalu beliau berkata, kalau begitu salatkanlah jenazah teman kalian ini. Maksudnya, beliau tidak mau mensalatkan jenazah orang yang masih mempunyai utang. Abu Qatadah radhiyallahu anhu lantas berkata, saya yang akan menjamin hutang tersebut ya Rasulullah. Lalu beliau pun mensalatkannya. Kemudian hadis kedua, landasan yang berasal dari As-Sunnah adalah riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah, Syurahbil bin Muslim Al-Khawlani menceritakan bahwa dia mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Za'im atau penjamin adalah ghorim, orang yang menanggung hutang, dan hutang harus dibayar. Nah, kemudian rukun dari akad kafalah. Yang pertama yaitu al-kafil atau penjamin, kemudian yang kedua al-makful bi atau objek yang dijaminkan, kemudian yang ketiga al-makful anhu yaitu pihak yang dijaminkan, kemudian yang keempat al-makful lahu atau pihak yang berpiutang, kemudian yang kelima sigot atau ijab qabul.
Nah, kemudian syarat dari akad kafalah. Yang pertama yaitu syarat terkait pihak penanggung atau al-kafil. Nah, yang pertama yaitu pihak penanggung harus cakap hukum, yaitu berakal, balik, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang menjaminkan harus mengetahui objek yang akan dijaminkan. Kemudian yang ketiga yaitu kedua pihak harus berada di dalam satu majelis agar mereka tahu apa dan siapa yang akan dijaminkan. Kemudian yang kedua yaitu syarat terkait pihak yang berhutang atau al-makful anhu. Yang pertama, ia atau wakilnya atau ahli warisnya mampu menyerahkan objek yang akan dijaminkan. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang dijamin harus diketahui oleh pihak yang penjamin. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa al-makful anhu atau pihak yang berutang ini boleh tidak cakap hukum, bahkan boleh menjadi penjamin orang yang telah meninggal. Kemudian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, pihak yang berutang harus dikenal penjamin, dan penjamin ini harus sanggup menyerahkan jaminan kepada penjamin atau kafil. Kemudian syarat terkait pihak yang diberi jaminan atau al-makful lahu. Yang pertama yaitu orang atau pihak yang jelas, kemudian cakap hukum, kemudian harus ada pada saat akad, kemudian berakal. Nah, apabila anak-anak, maka anak-anak itu harus mumayyiz. Kemudian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, makful lahu harus diketahui identitasnya. Kemudian yang terakhir, syarat objek yang dijaminkan atau al-makful bihi. Nah, yang pertama yaitu harus berupa utang yang mengikat. Kemudian yang kedua harus berupa sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya seperti hutang yang harus dipenuhi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, objek kafalah harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak makful, baik berupa hutang, harta, jiwa, dan perbuatan. Kemudian yang kedua, makful bihi adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar kafalah ini benar-benar bermanfaat. Kemudian yang terakhir, utang yang ada harus mengikat dan statusnya sah. Kemudian jenis-jenis kafalah. Nah, yang pertama yaitu kafalah binafs, yaitu kafalah dengan jiwa. Nah, ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri personal kuaranti. Misalnya, mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kafalah bil mal, kafalah dengan harta. Nah, ini merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Kemudian yang ketiga, kafalah bit taslim, yaitu merupakan jenis kafalah yang dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada masa sewa berakhir. Nah, biasanya bank bekerja sama dengan perusahaan penyewaan atau leasing company. Kemudian kafalah al-munjazah, yaitu kafalah atau jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, misalnya dalam bentuk jaminan prestasi atau performance bonds. Kemudian yang terakhir, kafalah al-mu'allakah, yaitu penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industri perbankan maupun dengan asuransi. Nah, kemudian implementasi kafalah di dalam lembaga keuangan syariah. Ya, kafalah ini diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, di mana bank syariah ini bertindak sebagai penjamin atau kafil, dan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makful anhu. Kemudian bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Kemudian garansi adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka ada bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Nah, jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender
atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Nah, implementasinya bisa kita lihat pada bagan berikut ini. Nah, pada bagan ini kita bisa lihat nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjaminan atau garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah. Kemudian yang kedua, atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada tertanggung atau nasabah. Kemudian yang ketiga, nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja. Kemudian, bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah yang akan menanggung kerugian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.